Mengejutkan, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Pak Jokowi dipermalukan para Taipan. Kelangkaan minyak goreng di pasaran menurut saya adalah penghinaan. Penghinaan secara terselubung dari para Taipan minyak goreng terhadap Pak Jokowi. Kalau dirunut kisahnya, semua berawal dari kesalahan pemerintah yang terlambat mengantisipasi keadaan, mencoba membuat kebijakan head alias harga eceran tertinggi karena melihat minyak goreng mulai meroket. Tapi sayangnya, para pemain minyak goreng itu melawan. Stok mereka tahan. Terbukti banyak yang terbongkar yang menyimpan stok sampai jutaan liter. Akhirnya, minyak goreng menjadi langka di pasaran. Masyarakat jadi panik, berebutan, memborong sampai habis stok di pasaran. Para Taipan memanfaatkan psikologis rakyat kita yang gampang panik dan mudah diarahkan. Padahal, kalau rakyat kita bisa santai menyikapinya. Misal, kalau tak bisa goreng, ya sudah, ganti rebus atau bakar saja. Saya yakin para Taipan minyak goreng akan gantian kelabakan. Memang, minyak goreng hasil pabrikan, mereka mau dibuang kemana? Apa mau diekspor ke Malaysia? Di sana minyak goreng harganya cuma 8.500 per liter. Sedangkan kita dibuat oleh pemerintah saja, head 14.000 per liter. Sudah dilawan para Taipan. Kalau para Taipan, tentu saja mereka maunya harga harus di atas Rp18.000 per liter. Mereka tentu tidak mau sumber uang meraup keuntungannya berkurang. Soalnya, pajak dan biaya hidup mereka sangat mahal di Singapura dan Amerika. Semua kemewahan mereka harus ditanggung semua rakyat Indonesia. Padahal, bangsat-bangsat itu selama ini sudah puluhan tahun menikmati kehidupan mewah, memakai dan mengelola ratusan ribu bahkan jutaan hektar tanah negara. Kadang saya berpikir, apa kita merdeka justru buat melayani mereka ya? Kalau saya yang jadi presiden, kusita semua negara yang mereka kelola. Enak saja cari hidup di Indonesia, tapi foya-foya di Singapura. Berita kedua, Luhut siap terbang ke Saudi, bahas investasi soal IKN. Cipta panca ke Dede Eko. Gak malu bos, cari duit ke Arab. Belum lama ini, beredar kabar terkait Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang akan melakukan kunjungan pekerjaan. Kabarnya, Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Maret 2022 mendatang. Dalam hal ini, kunjungan Luhut ke Arab Saudi guna membahas peluang kerja investasi, terutama mengenai proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kabar tersebut lantas ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Cipta Panca. Melalui akun Twitter pribadinya @panca66, dirinya tampak menyinggung Dede Budiarto dan Eko Kuntadi. Gak malu loh, bos ente cari duit ke Arab Saudi, ucapnya. Sementara itu, berdasarkan penuturan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Taghofi, kunjungan Luhut Panjaitan ke Arab Saudi ini merupakan inisiatif pemerintah. Meski begitu, pemerintah Arab Saudi dikabarkan juga akan memanfaatkan kunjungan Luhut Panjaitan ke negaranya untuk membahas peluang investasi Indonesia di Arab Saudi. Netizen pun angkat bicara yenti-yenti. Pada koar-koar menghina Arab Saudi dan memberi gelar kadrun kepada keturunan Arab dan umat yang membela ulama. Tapi kok sekarang mau ngemis-ngemis ke Arab? Kata netizen lain, Rang Rahasia Rudra, apa dari Cina tak dapat hutang lagi? Bukannya pada benci sama yang berbau Arab? Kok mau bangun IKN pergi ke Arab? Mau ngemis ke Arab? Berita ketiga, mengejutkan, penyelidikan kasus penistaan agama Jenderal TNI Dudung dihentikan. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Puspomat secara resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan SP2 Lidik dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dilansir Viva Militer dari situs resmi TNI Angkatan Darat, penghentian penyelidikan dugaan tindak penistaan agama yang dilakukan Dudung diambil berdasarkan keterangan sejumlah saksi, alat bukti, dan keterangan ahli Pusat Polisi Militer Puspom. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat
Pangkostrat sebelumnya dilaporkan telah memberikan pernyataan yang dinilai menistakan agama dalam acara podcast di akun YouTube Deddy Corbuzier 30 Desember 2021 lalu. Kepala Penerangan Puspomat, Kapen Puspomat, Lekol CPM Agus Subur Mujiono, menyampaikan bahwa tim penyelidik Puspomat telah melakukan penyelidikan sejak 9 sampai 12 Februari 2022 terkait laporan pengaduan dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam proses penyelidikan, Puspomat telah mengundang pelapor, saksi dan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Unair. Selain itu, Puspomat juga mengundang ahli informasi dan transaksi elektronik ITE, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo, serta 2 orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia UI. Setelah dilakukan penyelidikan, pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akhirnya dinyatakan tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif. Dudung tidak melanggar sejumlah pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 dan 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Demikian juga keterangan ahli bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya, ujar Kapen Puspomat, dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin. Oleh karena itu, dikeluarkan SP2 lidik, laporan dicabut, penyelidikan dihentikan. Berita keempat, Brigjen Junior Tumilar tak dirujuk ke RSPAD dan Puspomat, asam lambungnya kambuh karena minum ini. Brigjen Junior Tumilar yang ditahan dalam kasus penyalahgunaan wewenang meminta dirujuk ke RSPAD karena sakit lambung. Permintaan tersebut pun tidak dikabulkan Pusat Polisi Militer TNI AD Puspomat. Hasil pemeriksaan dokter Puspomat, gangguan asam lambung yang bersangkutan belum memerlukan perawatan di RSPAD, kata Komandan Puspomat Letjen TNI Jenderal W. Sukoco dalam pembicaraan dengan Kompas.com Selasa 22 Februari. Permohonan Brigjen Junior Tumilar tertulis dalam surat ditunjuk kepada Kasat, KA Omilti 2 dan Puspomat AD dan Ditkum AD. Surat tersebut beredar di media sosial. Dalam surat itu, Brigjen Junior Tumilar memohon agar dievakuasi ke RSPAD. Ia mengaku tengah sakit lambung atau GERD. Dan Puspomat mengatakan, saat ini Brigjen Junior Tumilar dalam kondisi baik-baik saja dan masih berada di rumah tahanan militer RTM, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Letjen Chandra memastikan, pria yang kini menjabat sebagai staf khusus KSAD tersebut sudah mendapatkan pengobatan di tahanan. Yang bersangkutan diberikan obat dan dihimbau untuk tidak mengkonsumsi kopi untuk sementara waktu, sebutnya. Karena menurut yang bersangkutan, asam lambungnya naik karena minum kopi, lanjut Letjen Chandra. Brigjen Junior Tumilar ditahan setelah aksinya marah-marah di proyek pembangunan properti di Kabupaten Bogor viral di media sosial. Ia menyatakan membela warga Bojongkoneng yang menjadi korban penggusuran pengembang. Menurut TNI AD, Brigjen Junior Tumilar telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan yang disengaja. Netizen pun angkat bicara. Dani Hermanto, prajurit TNI, selalu bersama. Justru jenderal-jenderal kayak pemegang komando yang berpihak kepada rakyat, yang tidak berpihak kepada rakyat. Kata netizen lain joker, si Anu cabut baliho, apa tidak mencampuri urusan sipil?